Kukira suamiku tewas, ternyata jadi suami majikanku, pria di foto itu. Bukankah dia? Kisah ini adalah tentang seorang wanita yang terjebak dalam lingkaran duka, yang kemudian menemukan bahwa duka itu adalah sebuah kebohongan terencana. Selamat datang dalam sebuah cerita di mana cinta berubah menjadi konspirasi, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, justru adalah sebuah sangkar emas yang mematikan. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ya, jangan lupa komen di bawah. Kalian nonton cerita ini dari kota mana? 6 bulan. 183 hari. Selama itulah Adelia hidup dalam kabut kelabu yang tak kunjung sirna. 183 hari sejak panggilan telepon itu datang, merenggut napasnya dan meruntuhkan dunianya dalam satu kalimat singkat. Kami menemukan lokasi kecelakaan kerja atas nama Danu, tidak ada yang selamat. Danu, suaminya. Pria dengan rahang tegas dan senyum paling karismatik yang pernah Adelia kenal. Pria yang berjanji akan membangun istana untuknya, kini justru meninggalkannya di sebuah kontrakan sempit yang dindingnya mulai mengelupas. Adelia, wanita berusia 29 tahun dengan paras ayu khas Sunda itu, kini terlihat kuyu. Rambut panjangnya yang biasa tergerai bergelombang, kini lebih sering diikat asal. Mata cerdasnya yang dulu selalu berbinar, kini lebih sering menatap kosong pada tumpukan surat tagihan di atas meja kayu kecilnya. Duka adalah satu hal, tapi kenyataan adalah hal lain. Kematian Danu yang janggal, yang menurut perusahaan tempatnya bekerja adalah murni kecelakaan, tidak hanya meninggalkan luka menganga di hati Adelia, tapi juga tumpukan utang yang menggunung. Danu, ternyata, mempertaruhkan semua aset mereka pada investasi berisiko tinggi yang gagal total tepat sebelum ia tewas. Adelia kini sendirian, berjuang di tengah ibu kota yang kejam, mencoba menyambung hidup dengan sisa-sisa tabungan yang menipis setiap detiknya. Ia sudah mencoba melamar berbagai pekerjaan, namun kualifikasinya sebagai mantan manajer galeri seni seolah tak berguna di saat ia butuh uang cepat. Sore itu, di antara suara rintik hujan dan bunyi perut yang lapar, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Dengan malas, Adelia mengangkatnya. Selamat sore, dengan Ibu Adelia? Suara di seberang terdengar profesional dan dingin. Iya, saya sendiri, jawab Adelia, suaranya serak. Kami dari agensi Bintang Harapan. Kami menerima data Anda dari portal pencari kerja premium. Kami memiliki satu klien yang sangat mendesak, mencari seorang perawat pribadi. Kualifikasi Anda sedikit tidak biasa, namun klien kami tertarik. Adelia mengerutkan kening. Perawat pribadi? Maaf, saya rasa ada kesalahan. Latar belakang saya bukan dari keperawatan. Klien kami tidak mencari perawat medis bersertifikat. Jelas suara itu lagi, terdengar sedikit tidak sabar. Beliau mencari seorang companion nurse. Seseorang yang berpendidikan, anggun, bisa diajak bicara, dan bisa menjaga privasi dengan sangat ketat. Tugas utamanya adalah mendampingi tuan klien kami, yang sedang dalam masa pemulihan. Adelia masih ragu. Tapi kemudian suara itu melanjutkan. Lokasi pekerjaan ada di sebuah kediaman pribadi di luar kota. Sangat terpencil. Anda harus tinggal di sana. Kontrak 6 bulan. Gaji, 70 juta rupiah per bulan. Bersih. Akomodasi, makan, dan semua kebutuhan ditanggung. Napas Adelia tertahan. 70 juta. Angka itu berdengung di telinganya. Itu bukan sekadar gaji. Itu adalah sebuah pelampung penyelamat yang dilemparkan padanya yang nyaris tenggelam. Uang itu bisa melunasi semua utang Danu dan memberinya napas untuk memulai hidup baru. Kenapa saya? Tanya Adelia, berusaha agar suaranya tidak gemetar. Klien kami sangat spesifik. Beliau menginginkan seseorang dengan postur dan pembawaan seperti Anda. Anggun, tenang. Dan dari data Anda, kami lihat Anda tidak memiliki keluarga dekat. Itu ideal bagi klien kami. Pekerjaan ini menuntut fokus total. Tidak punya keluarga dekat. Ya, Adelia sebatang kara. Dan Danu sudah tiada. Pekerjaan ini harus dimulai lusa. Sebuah mobil akan menjemput Anda jika Anda setuju. Anda tidak diperkenankan membawa alat komunikasi pribadi. Semua akan disediakan. Ini adalah syarat mutlak. Ini gila. Ini adalah definisi dari sebuah tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Terpencil,
gaji fantastis, dilarang membawa ponsel. Semua alarm di kepala Adelia berbunyi nyaring. Ini berbahaya. Ini berisiko. Tapi kemudian, matanya tertumbuk pada surat peringatan terakhir dari pemilik kontrakan yang tergeletak di meja. Surat yang memberinya waktu 3 hari untuk mengosongkan tempat itu. Risiko? Hidupnya saat ini sudah hancur. Apalagi yang bisa direnggut darinya? Adelia memejamkan mata sejenak, bayangan senyum Danu melintas di benaknya. Aku harus kuat, Mas, bisiknya dalam hati. Ia menarik napas panjang, menguatkan hatinya. Kapan mobilnya akan tiba? 2 hari kemudian, tepat seperti yang dijanjikan, sebuah sedan hitam mewah berhenti di depan gang kontrakannya yang sempit, menarik perhatian semua tetangga. Seorang pria berjas rapi membukakan pintu untuknya, mengambil satu koper kecil yang berisi semua sisa hidup Adelia. Tak ada kata yang terucap selama perjalanan. Mobil itu melaju mulus, meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, menembus jalan tol, lalu memasuki sebuah kawasan perbukitan yang sepi dan hijau. Semakin jauh mereka melaju, semakin Adelia merasa asing. Jalanan yang tadinya beraspal mulus, kini berganti menjadi jalan pribadi yang dikelilingi hutan rimbun. Setelah hampir 3 jam perjalanan, mobil itu akhirnya melambat. Di depan mereka, menjulang sebuah gerbang besi tempa berwarna hitam setinggi 5 meter. Kokoh, megah, dan mengintimidasi. Saat gerbang itu terbuka secara perlahan tanpa suara, Adelia menelan ludah. Ia merasa seperti sedang memasuki sebuah dunia lain. Sebuah dunia yang menjanjikan kemewahan, namun juga memancarkan aura dingin yang misterius. Ia merapikan blus putih gading sederhana namun elegan yang ia kenakan, mencoba menekan rasa gugup yang mulai merayapi hatinya. Ini adalah awal barunya. Setidaknya, itu yang ia harapkan. Mobil sedan itu meluncur tanpa suara di atas jalanan aspal pribadi yang berkelok-kelok membelah taman yang terawat sempurna. Di kiri dan kanan, hamparan rumput hijau laksana karpet beludru membentang luas, dihiasi aneka bunga yang warnanya begitu cerah namun terasa kaku, seolah diatur oleh penggaris. Tak ada satupun daun kering yang dibiarkan jatuh, tak ada satupun kelopak yang layu. Semuanya sempurna, terlalu sempurna, hingga memancarkan aura sunyi yang mencekam. Beberapa menit kemudian, sebuah bangunan megah mulai menampakkan wujudnya. Bukan rumah klasik dengan pilar-pilar Romawi, melainkan sebuah mahakarya arsitektur modern yang brutal dan elegan. Dinding-dinding beton kokoh berpadu dengan panel-panel kaca raksasa yang membentang dari lantai hingga langit-langit, memantulkan bayangan hutan lebat yang mengelilingi properti itu laksana benteng alami. Bangunan itu indah, tidak diragukan lagi, tapi keindahannya terasa dingin dan menusuk, seperti bongkahan es di tengah antah berantah. Ini bukan rumah, pikir Adelia, ini adalah sebuah monumen kesepian. Mobil berhenti tepat di bawah kanopi pintu utama yang minimalis. Seorang wanita parubaya berseragam abu-abu gelap yang rapi sudah berdiri menunggu, wajahnya tanpa ekspresi. Saat Adelia melangkah keluar, supir yang mengantarnya hanya mengangguk singkat, lalu kembali masuk ke dalam mobil dan melaju pergi meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Pintu gerbang di kejauhan kini telah tertutup rapat. Adelia merasa jantungnya berdebar sedikit lebih kencang. Ia benar-benar terputus dari dunia luar sekarang. Selamat datang, Nona Adelia. Saya Bei Sumi, kepala pelayan di kediaman ini. Silakan ikuti saya, Tuan Pramudia sudah menunggu Anda. Suara wanita itu datar dan efisien. Adelia hanya bisa mengangguk. Ia mengikuti langkah Bei Sumi memasuki lobi utama. Jika dari luar sudah terasa megah, bagian dalamnya jauh lebih menakjubkan. Langit-langitnya menjulang tinggi, mungkin setara dengan 3 lantai rumah biasa. Lantai marmer hitamnya begitu mengilap hingga Adelia bisa melihat pantulan dirinya yang tampak kecil dan gamang. Gema dari setiap langkah sepatunya menjadi satu-satunya suara di dalam ruangan yang hening membisu itu. Perabotannya sangat sedikit. Hanya ada sebuah sofa kulit panjang berwarna hitam dan sebuah meja kaca, ditempatkan dengan presisi di tengah ruangan yang maha luas. Dingin, kosong, luas. 3 kata itu terus berputar di kepala Adelia. Bei Sumi membawanya melewati sebuah koridor panjang yang dindingnya dihiasi lukisan-lukisan abstrak berukuran besar, lalu berhenti di depan sebuah pintu kayu jati setinggi 3 meter. Ia mengetuk pelan 2 kali. Masuk. Sebuah suara bariton yang dalam dan berwibawa terdengar dari dalam. Bei Sumi membuka pintu dan mempersilakan Adelia masuk,
lalu menutupnya kembali dari luar, meninggalkan Adelia seorang diri di dalam ruangan yang ternyata adalah sebuah perpustakaan pribadi. Rak-rak buku dari kayu gelap menjulang hingga ke langit-langit, penuh dengan buku-buku bersampul tebal yang tampak tak pernah tersentuh. Aroma kulit, kayu tua, dan kertas menguar di udara. Di tengah ruangan, menghadap jendela besar yang menyuguhkan pemandangan hutan, duduklah seorang pria di sebuah kursi kulit mewah. Pria itu perlahan memutar kursinya. Itulah Pramudia. Usianya sekitar pertengahan 50-an, dengan rambut yang mulai memutih di bagian pelipis, menambah kesan aristokrat pada wajahnya yang tenang. Ia mengenakan kemeja linen berwarna krem yang terlihat sangat mahal. Namun, bukan penampilannya yang membuat Adelia menahan napas, melainkan tatapan matanya. Tajam, menusuk, dan penuh selidik. Seolah dalam satu kedipan, pria itu bisa membaca seluruh riwayat hidup dan ketakutan terdalam Adelia. Adelia, silakan duduk. Pramudia menunjuk kursi lain yang lebih kecil di hadapannya. Adelia melangkah dengan hati-hati dan duduk di ujung kursi. Punggungnya tegak lurus. Saya sudah membaca profil Anda. Pramudia memulai. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan yang tak terbantahkan. Latar belakang galeri seni. Menarik. Anda pasti terbiasa dengan keindahan dan keheningan. Betul, Tuan, jawab Adelia singkat, berusaha menjaga suaranya agar tidak bergetar. Pramudia menatapnya lekat-lekat selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Pekerjaan di sini sederhana. Adelia, saya butuh teman bicara yang cerdas, bukan perawat yang mengelap ingus saya. Saya butuh seseorang yang bisa membacakan berita pagi tanpa harus menyisipkan opininya sendiri. Dan yang terpenting, ia mencondongkan tubuhnya sedikit, saya butuh seseorang yang mengerti arti dari kata privasi. Tatapan matanya semakin tajam. Di rumah ini, apa yang Anda lihat dan dengar, tetaplah di sini. Anggap saja Anda tidak pernah melihat atau mendengarnya. Informasi adalah komoditas yang sangat mahal, dan saya tidak suka membaginya secara gratis. Apakah Anda paham? Saya paham, Tuan. Bagus. Pramudia bersandar kembali. Anda akan tinggal di paviliun tamu di sayap barat. Semua kebutuhan Anda akan dipenuhi. Anda tidak diizinkan meninggalkan area properti ini tanpa seizin saya. Semua komunikasi dengan dunia luar akan melalui telepon rumah yang sudah disediakan, dan akan dimonitor. Ini bukan penjara, Adelia. Anggap saja ini sebuah karantina dari kebisingan dunia. Ada nada sinis dalam kalimat terakhirnya yang membuat bulu kuduk Adelia berdiri. Ini memang bukan penjara, tapi rasanya lebih mirip seperti sangkar emas yang mewah. Ia ditawari segalanya, kecuali satu hal yang paling berharga, kebebasan. Bei Sumi akan menunjukkan kamar Anda dan menjelaskan jadwal harian saya, kata Pramudia, seolah menyudahi percakapan. Ia memutar kembali kursinya menghadap jendela, menandakan bahwa pertemuan mereka telah usai. Adelia bangkit, mengucapkan terima kasih dengan suara lirih yang mungkin tak didengar oleh Pramudia, lalu keluar dari ruangan itu. Di luar, Bei Sumi sudah menunggunya dengan wajah datarnya. Tanpa banyak bicara, ia mengantar Adelia menuju kamarnya. Paviliun tamu itu ternyata sebuah suite mewah yang terdiri dari kamar tidur, ruang kerja kecil, dan kamar mandi pribadi yang lebih besar dari seluruh kamar kontrakannya dulu. Segalanya sempurna. Tapi saat Adelia berdiri di depan jendela kamarnya, yang ia lihat hanyalah bentanga hutan lebat dan gelap yang seolah tak berujung. Malam itu, Adelia berbaring di atas ranjang empuk berseprai sutra. Rasa lelah dan tegang akhirnya memaksanya memejamkan mata. Ia mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tempat tinggal yang mewah, dan akan mendapatkan uang yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Seharusnya ia merasa lega. Namun, entah kenapa, yang ia rasakan justru sebaliknya. Sebuah firasat buruk merayap di dalam hatinya. Sebuah bisikan samar yang mengatakan bahwa ia baru saja melangkahkan kaki ke dalam sebuah labirin yang jauh lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Hari pertama Adelia bekerja dimulai dalam keheningan yang seremonial. Ia mendampingi Tuan Pramudia sarapan di sebuah ruang makan yang bisa menampung 30 orang. Namun pagi itu hanya diisi oleh mereka berdua, duduk di ujung meja panjang yang terpisah jarak 10 meter. Tidak ada percakapan, hanya denting sendok perak yang sesekali beradu dengan piring porselen. Tugas Adelia hanyalah duduk tegak, terlihat tenang, dan siap sedia jika Pramudia membutuhkan sesuatu, yang tentu saja tidak.
Semua sudah dilayani dengan sempurna oleh para pelayan yang bergerak seperti bayangan. Setelah sarapan, Pramudia bangkit. Saya akan bekerja di ruang baca hingga jam makan siang. Pastikan tidak ada yang mengganggu saya. Ucapnya tanpa menoleh pada Adelia, lalu melangkah pergi. Ditinggal sendirian di ruangan mahal luas itu, Adelia merasa seperti sebuah pajangan mahal yang tak berguna. Tak lama, Bei Sumi muncul di ambang pintu, seolah bisa merasakan kapan tuannya telah pergi. Nona Adelia, selagi menunggu tuan, ada beberapa hal kecil yang bisa Anda kerjakan agar terbiasa dengan tata letak rumah, kata Bei Sumi, nadanya tetap datar. Tolong pastikan debu di area ruang tamu utama bersih, terutama di atas meja konsol dan bingkai-bingkai foto. Tuan sangat tidak suka melihat setitik debu pun. Adelia mengangguk patuh. Ini adalah pekerjaan yang aneh untuk seorang perawat pendamping, tapi ia tidak dalam posisi untuk bertanya. Ia mengikuti Bei Sumi yang memberinya sebuah kemoceng berbulu halus dan sebotol cairan pembersih. Ruang tamu utama adalah area yang ia lewati kemarin. Namun kini di bawah cahaya matahari pagi yang menerobos masuk melalui jendela-jendela raksasa, kemegahannya terasa semakin menekan. Ruangan itu begitu sunyi, sepi, dan terasa tidak pernah benar-benar dihuni. Rasanya seperti berada di dalam sebuah museum pribadi. Adelia memulai tugasnya, mengelap permukaan meja kaca yang sebenarnya sudah berkilauan, merapikan bantal sofa yang sudah tertata sempurna. Gerakannya perlahan dan hati-hati, berusaha menyerap setiap detail dari lingkungan barunya. Lalu, ia tiba di sebuah meja konsol panjang dari kayu eboni yang menempel di dinding. Di atasnya, berderet rapi beberapa bingkai foto perak dengan berbagai ukuran. Tangannya mulai membersihkan bingkai pertama, sebuah foto hitam putih sepasang suami istri tua yang tampak berwibawa. Mungkin orang tua Pramudia. Bingkai kedua adalah foto Pramudia sendiri di usia yang lebih muda. Tatapannya sudah setajam sekarang. Adelia menggeser tangannya ke bingkai ketiga, yang paling besar dan diletakkan tepat di tengah. Dan saat itulah, dunianya berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Kemoceng yang ia pegang jatuh dari genggamannya yang mendadak lemas, mendarat di atas karpet tebal tanpa suara. Matanya terpaku pada gambar di dalam bingkai perak itu. Sebuah foto keluarga yang sempurna. Tuan Pramudia duduk di sebuah kursi tunggal, tersenyum tipis penuh wibawa. Di sisinya, berdiri seorang wanita muda yang luar biasa cantik dan glamor, mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang memeluk tubuhnya. Wanita itu, yang Adelia kemudian ketahui bernama Serapina, memancarkan aura seorang sosialita kelas atas. Namun, bukan Pramudia atau Serapina yang membuat jantung Adelia serasa diremas hingga berhenti berdetak. Itu adalah pria yang berdiri di belakang Serapina. Pria yang merangkulkan satu tangannya dengan posesif di bahu wanita itu. Pria dengan setelan jas mahal, rambut yang ditata rapi, dan senyum karismatik yang menghantui mimpi Adelia selama 6 bulan terakhir. Itu Danu, suaminya. Ini tidak mungkin. Adelia menggelengkan kepalanya perlahan, mencoba menyangkal apa yang dilihat matanya. Ini pasti hanya orang yang sangat mirip. Kebetulan yang luar biasa aneh. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri untuk mengangkat bingkai foto itu, membawanya lebih dekat ke wajahnya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia menelusuri setiap detail wajah pria itu dengan matanya yang mulai berkaca-kaca. Rahang yang tegas itu. Cara matanya sedikit menyipit saat tersenyum. Dan, itu dia. Sebuah bekas luka kecil yang nyaris tak terlihat di atas alis kanannya. Bekas luka yang ia dapatkan belasan tahun lalu saat mereka masih remaja, terjatuh dari sepeda saat mencoba membuat Adelia terkesan. Detail kecil yang hanya Adelia yang tahu. Dunia Adelia runtuh untuk kedua kalinya. Tapi kali ini, bukan karena duka. Ini adalah horor. Ini adalah pengkhianatan paling brutal yang bisa ia bayangkan. Pria yang ia tangisi setiap malam, pria yang jasadnya bahkan tak pernah ia lihat karena alasan terlalu mengenaskan. Pria yang membuatnya terjerat utang dan keputusasaan ternyata masih hidup. Tidak hanya hidup, ia tampak bahagia. Berdiri sebagai bagian dari keluarga lain, di rumah mewah ini. Pikiran Adelia berkecamuk. Siapa wanita ini? Apa hubungan Danu dengannya? Dan Pramudia? Apa perannya dalam semua ini? Kecelakaan kerja itu? Apakah itu semua bohong?
Sebuah skenario rumit untuk menyingkirkannya dari kehidupan Danu. Rasa sakit di hatinya berganti menjadi amarah yang dingin membara. Ia telah ditipu. Dibuang seperti sampah. Kesedihannya selama 6 bulan terasa seperti sebuah lelucon pahit. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah koridor. Panik menyergapnya. Dengan cepat, Adelia meletakkan kembali bingkai foto itu ke tempatnya semula, memastikan posisinya sempurna seperti sedia kala. Ia memungut kemocengnya dan buru-buru berbalik, membelakangi meja konsol, berpura-pura sedang membersihkan sebuah vas porselen besar di sudut ruangan. "Bagaimana, Nona?" Suara Bei Sumi terdengar dari belakangnya. Adelia menarik napas dalam-dalam, memaksa suaranya agar terdengar normal. "Sudah hampir selesai, Bei. Hanya memastikan tidak ada sudut yang terlewat," ujarnya tanpa berani berbalik. Wajahnya pasti pucat pasi, dan matanya memerah. Ia tidak boleh ketahuan. "Baik. Setelah ini Anda bisa beristirahat di kamar Anda. Tuan akan memanggil jika membutuhkan Anda nanti." Adelia hanya mengangguk. Ia mendengar langkah kaki Bei Sumi menjauh. Setelah memastikan ia benar-benar sendirian, Adelia menyandarkan tubuhnya ke dinding yang dingin. Kakinya terasa lemas, nyaris tak sanggup menopang berat badannya. Ia melirik sekali lagi ke arah meja konsol. Foto itu seolah mengejeknya. Senyum suaminya di dalam bingkai itu kini terlihat seperti seringai iblis. Ia tidak sengaja menerima pekerjaan ini. Ia sadar, takdir, atau entah kekuatan apa, telah membawanya masuk ke dalam sarang ular. Pekerjaannya bukan lagi tentang merawat Tuan Pramudia. Kini, pekerjaannya adalah tentang bertahan hidup dan membongkar kebohongan ini sampai ke akarnya. Ia akan bermain sesuai aturan mereka, menjadi perawat yang patuh dan tak terlihat, sambil diam-diam mengumpulkan kepingan teka-teki busuk ini. Danu, dia akan membayar untuk semua ini. Begitu pintu pavilionnya tertutup, topeng ketenangan Adelia langsung luruh. Ia menyandarkan punggungnya di daun pintu yang dingin dan kokoh, kakinya gemetar hebat hingga ia terpaksa merosot ke lantai marmer yang sejuk. Napasnya tersengal-segal, seolah ia baru saja berlari maraton. Bayangan wajah Danu di dalam bingkai perak itu terus berkelebat di benaknya. Tersenyum, mengejek, menusuknya dengan belati pengkhianatan yang tak kasat mata. Pilihan pertama yang melintas di otaknya adalah lari. Kabur dari tempat ini sekarang juga. Ia bisa menggedor-gedor gerbang utama, berteriak, meminta dilepaskan dari sangkar emas ini. Tapi kemudian, akal sehatnya yang dingin menepis ide itu. Lari kemana? Di tengah hutan terpencil tanpa ponsel, tanpa uang, tanpa tahu arah. Mereka akan dengan mudah menangkapnya. Dan jika mereka tahu ia tahu, apa yang akan mereka lakukan padanya? Orang yang bisa memalsukan kematian dan menciptakan konspirasi serumit ini, tentu tidak akan segan-segan untuk menghilangkan satu nyawa yang dianggap sebagai ancaman. Adelia menarik lututnya ke dada, memeluk dirinya sendiri, mencoba menghentikan getaran di tubuhnya. Amarah mulai menggantikan rasa takutnya. Kemarahan yang pekat dan membara. 6 bulan hidupnya terbuang dalam tangisan sia-sia. Ia menjual cincin kawinnya untuk membayar sewa kontrakan. Sementara pria yang memberinya cincin itu hidup dalam kemewahan bersama wanita lain. Ia tidak akan lari. Lari berarti mereka menang. Lari berarti ia tetap menjadi korban. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Adelia bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi mewah, menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya pucat, matanya bengkak menahan tangis, dan sorotnya penuh ketakutan. Ini bukan wajah seorang pejuang. Ini adalah wajah mangsa. "Tidak lagi," bisiknya pada bayangannya sendiri. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, lagi dan lagi, hingga rasa dingin itu menjalar ke tulang dan menjernihkan pikirannya yang kalut. Ia menatap cermin sekali lagi. Kali ini, ia memaksa otot-otot wajahnya untuk rileks. Ia melatih sebuah senyum tipis yang sopan. Ia menatap matanya sendiri hingga sorot ketakutan itu perlahan meredup, digantikan oleh kilatan dingin yang penuh perhitungan. Mulai detik ini, Adelia yang berduka telah mati. Yang ada hanyalah perawat Adelia. Seorang wanita profesional, patuh, efisien, dan tidak terlihat. Seseorang yang begitu membosankan dan tidak berbahaya, hingga tidak akan ada yang menaruh curiga padanya. Misi pertamanya dimulai. Ia harus mempelajari setiap jengkal dari penjaranya.
Selama beberapa hari berikutnya, Adelia memainkan perannya dengan sempurna. Ia bangun pagi, menyiapkan koran untuk Pramudia, menemaninya sarapan dalam diam, lalu menyibukkan diri dengan tugas-tugas ringan yang diberikan Bei Sumi. Ia tidak pernah bertanya, tidak pernah mengeluh. Ia menjadi bayangan yang efisien. Namun, di balik topeng kepatuhannya, matanya bekerja seperti pemindai. Ia menghafal letak setiap ruangan, setiap koridor, dan setiap pintu. Ia mencatat dalam benaknya letak kamera-kamera pengawas tersembunyi di sudut-sudut langit-langit. Ia mengamati jadwal pergantian penjaga di gerbang depan. Ia mempelajari rutinitas para pelayan. Kapan mereka mulai bekerja, kapan mereka beristirahat, siapa yang paling sering mengobrol, dan siapa yang paling pendiam. Bei Sumi adalah benteng yang paling sulit ditembus. Wanita itu bergerak dengan presisi robotik, matanya selalu waspada, dan mulutnya terkatup rapat. Ia adalah perpanjangan tangan dan mata dari Pramudia. Tapi Adelia juga menangkap sesuatu yang lain pada pelayan-pelayan yang lebih muda. Sebuah ketakutan yang tersembunyi di balik sikap hormat mereka. Mereka bekerja di bawah tekanan, selalu waspada agar tidak membuat kesalahan sekecil apapun. Rumah ini bukan hanya sangkar bagi Adelia, tapi juga bagi mereka. Tantangan terbesarnya adalah saat ia harus berinteraksi dengan Pramudia. Pria itu sesekali akan mengajaknya bicara saat makan malam, menanyakan hal-hal sepele tentang latar belakangnya atau pendapatnya tentang berita hari itu. Setiap kali Pramudia menatapnya dengan mata elangnya, Adelia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membalas tatapan itu dengan tenang, menjawab dengan sopan, sambil menekan keinginan untuk berteriak di wajahnya. "Di mana suamiku? Apa yang telah kau lakukan padanya?" Hingga hari keempat, ia belum pernah melihat sosok Danu atau wanita bernama Serapina itu secara langsung. Seolah mereka ada di bagian lain dari rumah yang terlarang baginya, atau mungkin sedang tidak berada di sana. Ketiadaan mereka justru menambah lapisan misteri yang membuat Adelia semakin tegang sekaligus penasaran. Suatu sore, saat ia sedang merapikan koleksi piringan hitam di ruang musik, Pramudia masuk dan duduk di sofa. "Adelia," panggilnya tiba-tiba, membuat Adelia sedikit terlonjak. "Apakah kau bahagia bekerja di sini?" Pertanyaan itu sederhana, namun terasa seperti sebuah jebakan. Adelia berbalik, memasang senyum tipisnya yang sudah terlatih. "Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini, Tuan. Fasilitasnya lebih dari cukup, dan pekerjaannya menenangkan." Pramudia mengamatinya sejenak. "Bagus. Ketenangan adalah sebuah kemewahan yang langka. Jagalah itu baik-baik." Adelia hanya mengangguk. Dalam hati ia bergumam, "Ketenangan ini hanyalah topeng, Tuan. Dan di baliknya, aku sedang merencanakan cara untuk meruntuhkan istana pasirmu ini." Malam itu, Adelia tidak lagi menangis. Ia berbaring di tempat tidurnya, matanya terbuka lebar dalam gelap. Pikirannya bekerja menyusun kepingan-kepingan informasi yang berhasil ia kumpulkan. Jadwal patroli satpam, lokasi titik buta kamera di koridor belakang, kebiasaan salah satu pelayan muda yang sering merokok di taman belakang saat tengah malam. Semuanya adalah data. Semuanya adalah amunisi. Ia belum tahu bagaimana cara menggunakannya, tapi ia akan terus mengumpulkannya. Ia akan menjadi hantu di dalam rumah ini, bergerak dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Topengnya telah terpasang dengan sempurna. Permainan baru saja dimulai. 10 hari telah berlalu. 10 hari Adelia hidup di dalam rutinitas yang monoton dan terprediksi, yang justru menjadi lahan subur bagi misi rahasianya. Ia telah memetakan sebagian besar rumah dalam benaknya, mengidentifikasi kebiasaan setiap penghuni tetapnya, dan yang terpenting, ia telah menyempurnakan topengnya. Di mata Pramudia dan Bei Sumi, Adelia adalah seorang perawat pendamping yang ideal. Sopan, pendiam, dan sama sekali tidak ingin tahu. Ia adalah perabot tambahan yang bisa bernapas. Namun, ketenangan semu itu pecah pada hari ke-11. Pagi itu, suara deru mesin mobil sport yang serak dan arogan membelah keheningan pagi. Dari jendela ruang baca di lantai 2, tempat ia sedang menyusun koran untuk Pramudia, Adelia melihat sebuah mobil konvertible berwarna merah darah meluncur masuk dan berhenti dengan decitan ban yang mencolok di depan lobi utama. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah sosok wanita yang langsung Adelia kenali dari foto. Serapina. Dalam balutan gaun musim panas berwarna kuning cerah yang kontras dengan mobilnya, ia tampak seperti bintang film yang turun dari langit.
Kacamata hitam besar menutupi separuh wajahnya, namun aura superioritasnya terpancar begitu kuat. Kemudian, dari sisi pengemudi, seorang pria melangkah keluar. Jantung Adelia seolah berhenti berdetak selama beberapa detik. Itu dia, Danu, atau siapapun nama pria itu sekarang. Ia mengenakan kemeja polo putih ketat yang memamerkan postur atletisnya dan celana linen berwarna kaki. Ia terlihat lebih bugar, lebih mahal, dan lebih asing. Senyum yang dulu terasa hangat dan hanya untuknya, kini tampak dingin dan penuh perhitungan saat ia menoleh pada Serafina. "Revan, sayang, suruh seseorang bawa belanjaanku." Suara Serafina terdengar manja namun penuh perintah, menggema di halaman yang luas. "Revan, jadi itu nama barunya?" Nama yang ia gunakan untuk mengubur Danu dan semua kenangan tentang kehidupan mereka. Adelia mundur perlahan dari jendela, tangannya mencengkeram tepi meja kayu hingga buku-buku jarinya memutih. Melihatnya secara langsung, bernapas di udara yang sama, terasa sejuta kali lebih menyakitkan daripada melihat fotonya. Rasa rindu yang selama ini ia tekan, kini berbaur dengan kebencian yang mendidih. Ia harus menelan ludah berkali-kali untuk menekan amarah yang naik ke tenggorokannya. Sepanjang hari, kehadiran Revan dan Serafina mengubah atmosfer rumah. Keheningan yang biasanya pekat kini pecah oleh gelak tawa Serafina yang melengking dan suara Revan yang berat saat menjawab telepon bisnisnya. Mereka membawa energi dunia luar yang glamor dan riuh ke dalam sangkar emas yang sunyi ini. Adelia berusaha sekuat tenaga untuk menghindari mereka, memilih rute-rute tersembunyi yang sudah ia hafal untuk bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain. Malam harinya, setelah makan malam yang canggung di mana Adelia hanya duduk diam sementara keluarga itu berbincang ringan, ia kembali ke pavilionnya. Namun, ia tidak bisa tidur. Pikirannya terlalu gaduh. Sekitar tengah malam, rasa haus yang mencekik memaksanya keluar kamar menuju dapur utama untuk mengambil segelas air dingin. Ia melangkah tanpa suara di atas karpet tebal yang melapisi koridor panjang. Rumah itu kembali senyap. Sebagian besar lampu sudah dipadamkan, menyisakan cahaya remang-remang dari lampu-lampu dinding yang menyala di beberapa titik. Saat ia melewati sebuah lorong yang lebih gelap, yang menghubungkan sayap utama dengan area perpustakaan Pramudia, ia mendengar suara-suara berbisik. Refleksnya mengambil alih. Adelia langsung menempelkan tubuhnya ke dinding, bersembunyi di balik bayangan sebuah lemari antik yang besar. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengenali suara-suara itu. Suara berat Pramudia dan suara yang dulu selalu menenangkannya sebelum tidur. Suara Revan. Pintu ruang kerja Pramudia sedikit terbuka, membiarkan seberkas cahaya tipis dan potongan percakapan mereka bocor keluar. "Semua asetnya sudah berhasil kita likuidasi, Pram. Dananya aman di rekening offshore. Tidak akan ada yang bisa melacaknya kembali ke kita," kata Revan. Suaranya terdengar tegang, tidak sesantai saat ia bersama Serafina. Adelia menahan napas. Aset? Rekening offshore? Ini jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan atau penipuan asuransi jiwa. Ini adalah kejahatan finansial skala besar. Suara Pramudia terdengar lebih dingin dan dalam. "Bagus. Aku tidak suka bekerja dengan amatir. Tapi pekerjaan kita belum selesai, Revan. Tinggal satu jejak terakhir yang harus dihilangkan. Jangan sampai ada ujung benang yang lepas dan mengurai semua yang sudah kita bangun." Darah Adelia serasa membeku di pembuluhnya. "Jejak terakhir? Jejak yang mana?" tanya Revan, terdengar sedikit bingung. "Semuanya sudah bersih. Dokumen-dokumen sudah dimusnahkan, sertifikat kematian sudah resmi. Tidak ada apa-apa lagi." Ada jeda sejenak yang terasa mencekik. Kemudian, Pramudia berbicara lagi. Setiap katanya jatuh seperti bilah es yang tajam. "Wanita itu, istrimu." Seluruh udara seolah tersedot dari paru-paru Adelia. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk meredam pekikan ngeri yang nyaris keluar. Mereka membicarakannya. Pramudia melanjutkan, suaranya kini terdengar lebih mengancam. "Selama dia masih hidup, masih bernapas di luar sana, dia adalah sebuah risiko. Sebuah potensi masalah. Kita tidak bisa membangun masa depan di atas fondasi yang rapuh. Jejak itu harus dihapus. Secara permanen." Dunia Adelia serasa berputar. Dihilangkan. Dihapus. Secara permanen. Kata-kata itu bergema di kepalanya, menenggelamkan semua suara lainnya.
Ini bukan lagi tentang mengungkap kebenaran demi keadilan. Ini adalah tentang nyawanya. Ia bukan lagi sekadar istri yang dikhianati. Di mata mereka, ia adalah sebuah masalah, seutas benang lepas yang harus digunting. Dengan tubuh gemetar tak terkendali, Adelia mundur selangkah demi selangkah dalam senyap, menjauhi sumber suara yang mematikan itu. Setiap langkah terasa berat seolah kakinya terbuat dari timah. Ia tidak lagi haus. Yang ia rasakan hanyalah teror yang dingin dan menusuk. Malam itu, di dalam kemewahan kamarnya, Adelia akhirnya mengerti. Ia tidak sengaja masuk ke dalam sarang konspirasi. Ia adalah target utama dari konspirasi itu sendiri. Kata-kata Pramudia terngiang-ngiang di kepala Adelia seperti mantra kematian. Wanita itu, istrimu harus dihapus secara permanen. Ia bukan lagi sekadar penonton, tapi target. Teror itu melumpuhkannya sesaat, tapi kemudian, rasa dingin yang lebih tajam menusuknya. Bukan rasa takut, melainkan tekad. Ia harus bergerak, dan ia harus bergerak cerdas. Selama beberapa hari berikutnya, Adelia meningkatkan pengamatannya. Ia tidak hanya mengamati jadwal dan rute, tapi juga emosi dan interaksi. Revan dan Srapina sesekali terlihat bersama, menampilkan kemesraan palsu yang membuat perut Adelia mual. Pramudia tetaplah sosok yang berwibawa namun dingin. Fokus pada dokumen-dokumen dan telepon bisnisnya. Fokus Adelia kemudian beralih pada para pekerja rumah tangga. Bei Sumi adalah dinding beton yang tak bisa ditembus. Para pelayan muda lainnya terlalu takut untuk membuka mulut. Mata mereka selalu waspada seperti kelinci yang terperangkap. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatiannya. Pak Slamet, tukang kebun senior yang usianya mungkin sudah kepala 6. Pak Slamet adalah sosok yang pendiam. Selalu mengenakan topi caping anyaman bambu dan pakaian sederhana yang kontras dengan kemewahan rumah. Ia memiliki wajah keriput yang penuh cerita, dan matanya seringkali memancarkan kesedihan yang mendalam. Berbeda dengan pelayan lain, Pak Slamet kadang terlihat menatap Srapina dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kagum, bukan hormat, melainkan sesuatu yang mirip dengan kebencian tersembunyi. Adelia melihatnya. Ketika Srapina melenggang melewati taman, Pak Slamet akan menghentikan pekerjaannya sejenak. Tatapannya membeku, lalu melanjutkan lagi dengan gerakan yang lebih kasar, seolah melampiaskan amarah pada rumput atau bunga. Ada sesuatu di sana. Ada celah. Adelia memutuskan untuk mendekatinya. Ia tahu ia harus sangat berhati-hati. Pendekatan langsung bisa membahayakan mereka berdua. Ia memilih pendekatan yang halus. Setiap pagi, saat ia mendampingi Pramudia sarapan di ruang makan yang menghadap taman belakang, Adelia selalu memperhatikan Pak Slamet yang mulai menyirami tanaman. Ia akan meletakkan segelas air putih tambahan di samping piringnya. Setelah sarapan selesai dan Pramudia kembali ke ruang kerjanya, Adelia akan membawa gelas air putih itu ke jendela terdekat yang terbuka. Ia akan tersenyum tipis pada Pak Slamet, lalu meletakkan gelas itu di ambang jendela luar, seolah lupa. Pada awalnya, Pak Slamet hanya menatap gelas itu dengan curiga. Tapi Adelia tidak menyerah. Ia terus melakukannya setiap pagi. Gelas air putih segar itu adalah satu-satunya kebaikan kecil yang ia tawarkan, sebuah sinyal tanpa kata. Di hari kelima, Adelia melihat Pak Slamet mengambil gelas itu. Ia tidak meminumnya di sana, melainkan membawanya pergi ke area pohon rindang di sudut taman, jauh dari pandangan. Sejak saat itu, setiap pagi, gelas air itu selalu diambil. Sebuah jembatan kecil, tak terlihat oleh mata lain, kini telah terhubung di antara mereka. Puncaknya terjadi seminggu setelah Srapina dan Revan tiba. Sore itu, Adelia sedang berjalan di lorong belakang menuju pavilionnya. Dari arah dapur, ia mendengar suara gaduh. Sebuah piring pecah, disusul suara bentakan Srapina yang melengking. Dasar bodoh! Bagaimana bisa kau menjatuhkan piring kesayanganku? Sudah kubilang, hati-hati. Adelia mengintip dari balik tiang. Srapina berdiri di depan seorang pelayan muda yang wajahnya sudah basah oleh air mata, ketakutan. Bei Sumi hanya berdiri di samping, tanpa ekspresi. Maaf, Nona Srapina, saya tidak sengaja. Lirih pelayan itu. Tidak sengaja katamu. Kau pikir aku peduli? Pecahkan lagi satu barang kesayanganku, dan kau akan tahu akibatnya. Srapina mengancam, menunjuk-nunjuk wajah pelayan itu dengan jari telunjuknya yang lentik.
Adelia bisa merasakan kemarahan meluap dari dalam dirinya. Wanita itu sungguh kejam. Tiba-tiba, Pak Slamet muncul dari arah pintu belakang, membawa skop kecil. Ia melihat pemandangan itu. Matanya yang biasanya sendu kini memancarkan kilatan tajam. Nona Serapina, suaranya serak namun tegas, tidak pantas membentak seperti itu. Dia sudah bekerja keras. Serapina terkejut. Kau, tukang kebun bau tanah ini berani ikut campur? Siapa kau pikir dirimu? Saya bekerja di sini jauh sebelum Nona tiba, jawab Pak Slamet. Suaranya tetap rendah namun penuh keberanian yang tak terduga. Saya tahu siapa yang pantas dihormati dan siapa yang tidak. Seketika, suasana menjadi tegang. Bi Sumi maju selangkah, seolah siap melerai. Serapina memerah padam, tangannya terangkat hendak menampar Pak Slamet, namun ia mengurungkannya. Mungkin ia tahu ia tidak bisa berbuat terlalu banyak pada pekerja senior yang sudah lama mengabdi pada Pramudia. Tua bangka tak tahu diri. Serapina mendesis, lalu berbalik dan melenggang pergi dengan marah. Pak Slamet hanya menatap punggung Serapina dengan tatapan tajam, sebelum menghela napas dan kembali ke taman. Adelia keluar dari persembunyiannya. Ia mendekati pelayan muda yang masih terisak. Kau baik-baik saja? Tanya Adelia lembut. Pelayan itu mengangguk sambil menghapus air matanya. Terima kasih, Nona Adelia. Malam itu, Adelia tahu ia harus berbicara dengan Pak Slamet. Insiden tadi menunjukkan keberanian pria tua itu dan kebenciannya pada Serapina, dan mungkin juga pada Revan dan Pramudia. Ia menunggu hingga larut malam, saat semua lampu di rumah padam dan hanya rembulan yang menjadi penerang. Ia menyelinap keluar dari pavilionnya, menuju taman belakang. Ia menemukan Pak Slamet sedang duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin tua, menghirup aroma malam. Adelia mendekat perlahan. Pak Slamet, bisiknya. Suaranya sangat pelan. Pria tua itu terkejut, namun tidak berteriak. Ia menoleh, melihat Adelia di kegelapan. Nona Adelia, ada apa? Mengapa belum tidur? Tanya Pak Slamet, matanya menatap tajam pada Adelia, penuh tanya. Adelia duduk di sampingnya, menjaga jarak. Saya ingin berterima kasih atas keberanian Bapak tadi siang. Dan saya juga ingin bertanya sesuatu. Pak Slamet menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang. Kemudian ia mengangguk pelan. Bertanyalah. Adelia menarik napas dalam-dalam. Saya melihat foto di ruang tamu. Foto keluarga Tuan Pramudia dengan Nona Serapina dan Tuan Revan. Ia sengaja menyebut nama baru Danu. Saya ingin tahu siapa sebenarnya Tuan Revan itu. Wajah Pak Slamet mengeras. Ia menatap ke depan, ke arah hamparan rumput yang gelap. Tuan Revan, dia bukan orang baik, Nona. Dulu, rumah ini tidak seperti ini. Dulu ada nyonya besar yang sungguh baik hati, istri pertama Tuan Pramudia. Tapi setelah Nona Serapina datang, dan Tuan Revan, semuanya berubah. Nyonya besar sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Tidak lama setelah itu, Tuan Revan muncul. Mereka bilang dia keponakan jauh Tuan Pramudia dari luar negeri, tapi saya tidak percaya. Adelia merasakan firasatnya semakin kuat. Kenapa Bapak tidak percaya? Sejak Tuan Revan datang, Tuan Pramudia jadi lebih sering marah. Dan saya sering mendengar mereka bicara tentang urusan-urusan gelap, perusahaan, tanah, warisan. Pak Slamet berhenti, lalu menoleh pada Adelia. Matanya kini tidak lagi sendu, melainkan dipenuhi oleh kemarahan yang tertahan. Mereka bukan keluarga yang bahagia, Nona. Mereka adalah sekumpulan serigala yang berkumpul demi kekayaan. Pak Slamet, saya punya firasat buruk tentang mereka. Dan saya merasa, saya juga sedang dalam bahaya. Adelia memutuskan untuk mengambil risiko. Saya butuh tahu lebih banyak. Apakah ada sesuatu di rumah ini, sebuah ruangan, atau tempat rahasia yang mungkin menyimpan petunjuk? Pak Slamet menatapnya lagi, kali ini dengan ekspresi kaget bercampur khawatir. Ia menghela napas panjang. Ada sebuah ruangan. Dulu itu adalah ruang kerja pribadi mendiang nyonya besar. Setelah beliau meninggal, Tuan Pramudia menguncinya rapat-rapat. Tidak ada yang boleh masuk, bahkan saya. Letaknya di ujung koridor lantai 2, di sayap barat, di seberang kamar Tuan Pramudia. Apa isinya?
Tanya Adelia, jantungnya berdebar kencang. Entahlah. Tapi yang jelas, Tuan Pramudia dan Tuan Revan sering mondar-mandir di sana. Dan terkadang, saya mendengar mereka bicara keras dari dalam. Ada banyak dokumen yang mereka bawa masuk dan keluar dari sana. Pak Slamet mencondongkan tubuhnya. Tapi itu terkunci. Dan sangat jarang kosong. Informasi itu adalah sepercik harapan di tengah kegelapan. Ruang kerja terlarang. Di seberang kamar Pramudia. Sangat jarang kosong. Ini adalah tantangan yang besar, tapi juga satu-satunya jalan. Adelia menatap Pak Slamet. Terima kasih, Pak. Bapak sudah banyak membantu. Pria tua itu mengangguk. Sorot matanya kini menunjukkan pengertian. Hati-hati, Nona Adelia. Rumah ini menyimpan banyak rahasia. Dan tidak semua rahasia ingin ditemukan. Adelia beranjak kembali ke pavilionnya. Otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Ia kini memiliki sekutu tak terduga, dan petunjuk pertama. Ruang kerja terlarang. Itu adalah targetnya. Informasi dari Pak Slamet mengubah dinamika permainan Adelia. Dari yang tadinya pasif mengamati, kini ia harus menjadi aktif mencari celah. Targetnya jelas, ruang kerja terlarang di sayap barat. Tapi, seperti yang dikatakan Pak Slamet, ruangan itu hampir tidak pernah ditinggalkan tanpa penjagaan. Letaknya yang berseberangan langsung dengan kamar tidur Pramudia membuatnya menjadi benteng yang nyaris mustahil ditembus. Sementara Adelia menyusun strategi, kehadiran Revan di rumah itu menjadi duri dalam daging yang konstan. Seolah merasakan ada sesuatu yang berbeda, Revan mulai memperhatikannya. Bukan dengan tatapan seorang suami yang mengenali istrinya, melainkan tatapan predator yang mencurigai mangsanya. Permainan kucing dan tikus pun dimulai. Suatu sore, saat Adelia sedang membantu Bei Sumi menata bunga segar di vas ruang tengah, Revan berjalan melewatinya. Ia berhenti sejenak, menatap Adelia dari atas sampai bawah dengan tatapan menilai. Kau perawat baru itu, kan? Tanyanya, suaranya dingin dan datar. Betul, Tuan Revan, jawab Adelia, menundukkan kepala sedikit dengan sopan, menghindari kontak mata langsung. Jantungnya berdebar kencang. Berada sedekat ini dengannya terasa menyiksa. Aroma parfum mahal yang kini dikenakannya terasa asing dan menusuk hidung. Aku seperti pernah melihatmu di suatu tempat. Lanjut Revan, matanya menyipit. Wajahmu familiar. Darah Adelia serasa membeku. Ini adalah ujian pertamanya. Ia harus tetap tenang. Ia mengangkat kepalanya perlahan, memasang ekspresi bingung yang polos. Saya rasa tidak, Tuan. Saya orang biasa, jarang bepergian. Mungkin Tuan salah orang. Revan tidak langsung percaya. Ia melangkah lebih dekat, memaksa Adelia untuk menatap matanya. Siapa namamu? Adelia, Tuan. Adelia. Revan mengulang nama itu, seolah mencoba merasakannya di lidahnya. Dari mana asalmu? Dari sebuah kota kecil di Jawa Barat, Tuan. Adelia menjawab dengan lancar, menggunakan cerita latar belakang palsu yang sudah ia siapkan. Revan masih menatapnya lekat, mencari celah, mencari tanda-tanda kebohongan. Adelia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk balas menatap dengan ekspresi yang datar dan sedikit takut, persis seperti seorang pelayan yang sedang diinterogasi oleh majikannya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Revan akhirnya mendengus pelan dan melengos pergi. Mungkin aku salah, gumamnya sambil berlalu. Adelia baru bisa bernapas lega setelah punggung Revan menghilang di tikungan koridor. Ia nyaris gagal. Insiden itu membuatnya sadar, Revan jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Ingatan bawah sadarnya mungkin masih menyimpan serpihan tentang Adelia, dan sekali saja ia terpeleset, penyamarannya akan terbongkar. Sejak saat itu, Revan semakin sering mengujinya. Ia akan tiba-tiba muncul saat Adelia sedang bekerja, mengajukan pertanyaan-pertanyaan acak yang menjebak. Ia pernah bertanya tentang merek kopi kesukaannya, dan Adelia, yang tahu betul Danu dulu sangat membenci kopi instan murah, sengaja menjawab bahwa ia menyukai kopi saset murahan. Revan hanya mengerutkan kening. Di lain waktu, saat makan malam, Revan sengaja menceritakan lelucon lama yang dulu sering membuatnya tertawa terbahak-bahak. Adelia hanya tersenyum tipis dengan sopan, seolah tidak mengerti lucunya di mana. Setiap interaksi adalah pertarungan mental.
Adelia harus terus-menerus mengingatkan dirinya sendiri bahwa pria di hadapannya bukan lagi Danu, suaminya. Pria ini adalah Revan, orang asing, musuhnya. Ketegangan di antara mereka memuncak pada suatu malam. Adelia baru saja selesai membantu Pramudia di perpustakaan dan berjalan kembali ke pavilionnya. Lorong itu sepi dan remang-remang. Tiba-tiba, Revan muncul dari bayangan, langkahnya tanpa suara, membuatnya terkejut. "Kenapa kau selalu menghindariku, Adelia?" tanya Revan. Suaranya rendah dan mengancam. Ia berdiri sangat dekat, menghalangi jalan Adelia. "Maaf, Tuan, saya tidak mengerti," jawab Adelia, mundur selangkah. "Oh, kau mengerti," desis Revan. "Setiap kali aku masuk ke sebuah ruangan, kau keluar. Kau tidak pernah menatap mataku lebih dari 2 detik. Ada sesuatu yang kau sembunyikan." Adelia merasakan punggungnya menabrak dinding yang dingin. Ia terpojok. "Saya hanya berusaha menjaga jarak dan bersikap profesional, Tuan. Saya tidak ingin mengganggu privasi keluarga." Revan tertawa sinis. "Privasi? Atau kau takut aku akan mengenali siapa dirimu sebenarnya?" Jantung Adelia serasa berhenti berdetak. Apakah ia tahu? Apakah permainannya sudah berakhir? Saya tidak tahu apa maksud Tuan," kata Adelia. Suaranya mulai bergetar, kali ini getaran itu nyata. Revan mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Adelia bisa merasakan napasnya yang beraroma mint. "Aku akan mencari tahu rahasiamu, Adelia. Siapapun dirimu, apapun tujuanmu di sini, aku akan membongkarnya." Setelah melontarkan ancaman itu, ia mundur selangkah, memberikan senyum dingin yang membuat bulu kuduk Adelia berdiri, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan angkuh. Adelia bersandar di dinding, kakinya lemas. Ancaman Revan tadi memberinya 2 pilihan, menyerah dan lari, atau mempercepat rencananya. Ia memilih yang kedua. Revan sudah terlalu dekat untuk membongkar kedoknya. Ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia harus masuk ke ruang kerja terlarang itu, dan ia harus melakukannya secepat mungkin, sebelum Revan mengubah ancamannya menjadi tindakan. Permainan kucing dan tikus ini harus segera ia menangkan. Ancaman Revan menjadi cambuk bagi Adelia. Waktu adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Ia harus bergerak malam ini juga. Kebetulan, takdir seolah berpihak padanya. Malam itu, Pramudia mengadakan sebuah acara makan malam penting di ruang perjamuan utama, yang letaknya di sayap timur, sangat jauh dari ruang kerja terlarang di sayap barat. Ia mengundang beberapa rekan bisnisnya yang berpenampilan sama kakunya seperti dirinya. Ini adalah kesempatan emas. Seluruh fokus penghuni rumah, termasuk Revan dan Seraphina, akan tertuju pada acara itu. Adelia, seperti biasa, tidak diikut-sertakan. Tugasnya berakhir setelah membantu Pramudia mengenakan dasinya. Ia diperintahkan untuk tetap berada di pavilionnya dan tidak berkeliaran. Perintah yang sempurna untuk dilanggar. Dari Pak Slamet, Adelia mendapatkan informasi krusial lainnya. Setiap kali ada acara besar, sistem keamanan internal, terutama sensor gerak di koridor-koridor sepi, akan sedikit dilonggarkan untuk memudahkan para pelayan hilir mudik. Ini adalah celah yang ia butuhkan. Pukul 9 malam, saat suara denting gelas dan obrolan bisnis dari sayap timur terdengar samar-samar, Adelia memulai misinya. Ia mengenakan pakaian serba hitam yang ia miliki, sebuah blus katun dan celana panjang, agar bisa menyatu dengan bayangan. Ia melepas sepatunya, hanya mengenakan kaos kaki tebal untuk meredam suara langkahnya. Menyelinap keluar dari pavilionnya adalah bagian yang paling mudah. Ia bergerak cepat melewati taman belakang, area yang ia tahu merupakan titik buta dari sebagian besar kamera pengawas. Ia masuk kembali ke bangunan utama melalui pintu dapur yang sedikit terbuka, tempat para pelayan sibuk menyiapkan hidangan penutup. Dengan menahan napas, ia melewati keramaian itu tanpa menarik perhatian, lalu menuju koridor sepi yang mengarah ke sayap barat. Jantung Adelia berdebar kencang di setiap langkah. Setiap bayangan tampak seperti musuh. Setiap derit lantai terdengar seperti alarm bahaya. Ia akhirnya tiba di depan pintu kayu jati yang kokoh itu. Ruang kerja terlarang. Di seberangnya, pintu kamar Pramudia tertutup rapat. Lorong itu sunyi senyap, kontras dengan keramaian di ujung lain rumah. Sekarang tantangan terbesarnya, membuka pintu. Ia tidak punya kunci, tapi ia punya sesuatu yang lain.
Saat membantu Bei Sumi membersihkan gudang beberapa hari lalu, ia tidak sengaja menemukan satu set kawat baja tipis yang biasa digunakan untuk merangkai bunga. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan 2 kawat tipis dari sakunya. Ia bukan ahli, tapi ia pernah melihat trik ini di film berkali-kali. Ia memasukkan ujung kawat ke dalam lubang kunci, mencoba merasakan mekanisme di dalamnya. Detik terasa seperti menit. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Beberapa kali ia gagal, kawatnya selip, menimbulkan bunyi klik kecil yang membuatnya ngeri. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan tangannya yang gemetar. Ia mencoba lagi. Klik. Sebuah bunyi yang sangat lembut, namun terdengar seperti ledakan di telinganya. Pintu itu terbuka. Adelia mendorongnya perlahan, menyelinap masuk, lalu menutupnya kembali tanpa suara. Ruangan itu gelap gulita. Ia tidak berani menyalakan lampu. Ia mengeluarkan ponsel kecil sekali pakai yang berhasil ia selundupkan masuk, dan menyalakan senternya dengan cahaya paling redup. Ruangan itu dipenuhi rak-rak dokumen dan sebuah meja kerja besar yang berantakan. Berbeda dengan bagian rumah lainnya yang steril, ruangan ini terasa hidup dengan tumpukan kertas dan map-map tebal. Ini adalah pusat dari semua konspirasi mereka. Waktunya sempit. Ia harus menemukan bukti yang paling kuat. Matanya langsung tertuju pada sebuah brankas baja yang tersembunyi di balik sebuah lukisan. Terkunci. Tidak ada waktu untuk membukanya. Ia beralih ke laci meja kerja Pramudia. Laci pertama berisi alat tulis. Laci kedua kosong. Laci ketiga terkunci. Adelia menggunakan kawatnya lagi. Kali ini lebih mudah. Laci itu terbuka. Dan di dalamnya, ia menemukannya. Sebuah map berwarna biru tua. Di dalamnya, tersusun rapi beberapa dokumen. Dokumen pertama adalah salinan polis asuransi kematian atas nama Danu, dengan nilai pertanggungan yang luar biasa besar, dibayarkan kepada perusahaan cangkang yang namanya belum pernah Adelia dengar. Dokumen kedua adalah akta pengalihan aset dari perusahaan cangkang itu ke sebuah perusahaan lain yang terdaftar atas nama Revan Pramudia. Dan dokumen ketiga, yang paling membuatnya mual, adalah laporan medis palsu yang merinci kematian Danu, lengkap dengan tanda tangan dokter yang bisa dipastikan palsu. Ini dia, bukti yang tak terbantahkan. Kebohongan mereka terurai di tangannya. Dengan cepat, ia menggunakan ponselnya untuk memotret setiap halaman dokumen itu, memastikan setiap kata dan angka terbaca jelas. Saat ia sedang memotret halaman terakhir, sebuah suara langkah kaki terdengar di koridor. Jantung Adelia serasa copot. Itu bukan langkah pelayan. Terlalu berat, terlalu berwibawa. Itu Pramudia, atau Revan. Panik, Adelia segera memasukkan kembali dokumen-dokumen itu ke dalam map, mengunci laci, dan mematikan senter ponselnya. Ia bergegas menuju pintu, namun terlambat. Gagang pintu itu bergerak. Seseorang akan masuk. Tidak ada tempat bersembunyi kecuali di bawah meja kerja yang besar. Dengan gerakan cepat, Adelia merunduk dan menyelinap ke kolong meja, meringkuk di antara bayang-bayang, tepat saat pintu terbuka. Lampu ruangan menyala terang. 2 pasang sepatu kulit mahal masuk ke dalam ruangan. Adelia menahan napas, nyaris berhenti bernapas. Aku yakin menyimpannya di laci ini. Suara Revan terdengar tegang, tepat di atas kepala Adelia. Kalau begitu, cepat ambil. Para tamu sudah menunggu penutupan kesepakatan. Sahut suara Pramudia yang dingin. Adelia mendengar bunyi kunci dimasukkan ke laci. Laci yang sama yang baru saja ia buka. Ia mendengar suara kertas-kertas dibolak-balik. Ini dia, kata Revan lega. Bagus. Sekarang ayo kembali sebelum mereka curiga. Keduanya berbalik hendak keluar. Adelia sudah hampir bisa bernapas lega. Namun tiba-tiba, Pramudia berhenti. Tunggu, katanya. Apa itu? Adelia mengikuti arah pandang Pramudia. Jantungnya hancur. Di atas karpet tebal di samping meja, tergeletak satu benda kecil yang berkilau di bawah cahaya lampu. Sebuah kancing. Kancing dari lengan blus hitamnya, yang pasti terlepas saat ia merangkak masuk ke bawah meja dengan tergesa-gesa. Revan membungkuk dan memungut kancing itu. Ia menatapnya sejenak. Lalu, matanya perlahan bergerak, menelusuri lantai, hingga akhirnya berhenti tepat di kolong meja. Mata mereka bertemu.
Ekspresi terkejut di wajah Revan dengan cepat berubah menjadi amarah yang membara. "Kau!" desisnya. Pramudia mengikuti arah pandang Revan. Wajahnya yang tenang berubah menjadi topeng kemarahan yang dingin. Permainan telah berakhir. Penyamaran Adelia terbongkar di saat yang paling kritis. Ia terperangkap di dalam ruangan terkunci bersama dua pria yang menginginkan kematiannya. Hening yang memekakan telinga memenuhi ruangan selama 3 detik yang terasa seperti selamanya. 3 detik di mana dunia Adelia menyempit menjadi sepasang mata penuh amarah milik Revan dan tatapan dingin mematikan dari Pramudia. Permainan telah usai, topengnya telah pecah berkeping-keping. "Kau!" Suara Revan lebih dari sekadar desisan. Itu adalah geraman seekor binatang buas yang terluka. Dalam satu gerakan cepat, ia mengulurkan tangan ke bawah meja dan mencengkeram lengan Adelia dengan kasar, menyeretnya keluar dari persembunyiannya. Adelia terhempas ke lantai marmer yang dingin. Namun ia tidak berteriak. Rasa takutnya kini telah menguap, digantikan oleh adrenalin yang membakar di seluruh pembuluh darahnya. Ia menatap lurus ke arah pria yang pernah menjadi suaminya. Pria yang kini menatapnya seolah ia adalah hama yang harus dibasmi. "Jadi, ini dirimu." Suara Pramudia memecah keheningan. Nadanya tenang namun menusuk. Ia berjalan perlahan mendekati Adelia, mengitarinya seperti seekor elang yang mengamati mangsanya yang tak berdaya. "Jejak terakhir yang belum terhapus. Beraninya kau datang ke sini. Masuk ke dalam rumahku." "Rumahmu?" Adelia membalas. Suaranya bergetar karena amarah, bukan karena takut. Ia bangkit berdiri dengan sisa-sisa harga dirinya. "Kau membangun rumah ini di atas kebohongannya. Di atas kuburanku yang kalian gali sendiri." "Diam kau!" bentak Revan, melangkah maju seolah hendak memukulnya. Namun Pramudia mengangkat satu tangan untuk menghentikannya. "Tenang, Revan. Tidak perlu emosi," kata Pramudia, matanya tak pernah lepas dari Adelia. "Aku justru penasaran. Apa rencanamu, Adelia? Datang ke sini, menjadi perawat yang patuh. Apa kau pikir kau bisa membongkar semuanya sendirian?" "Aku tidak perlu sendirian," jawab Adelia, matanya berkilat menantang. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Revan tertawa, tawa yang terdengar pahit dan mengerikan. "Kebenaran? Kebenaran adalah apa yang kita ciptakan. Kau seharusnya tetap berada di duniamu yang kecil dan menyedihkan itu. Untuk apa kau kembali?" "Aku tidak kembali. Aku tidak pernah pergi," teriak Adelia, suaranya menggema di ruangan itu. "Kau yang pergi. Kau membuangku. Kau membiarkanku menangisimu selama 6 bulan sementara kau berfoya-foya dengan hasil kejahatanmu." Konfrontasi itu memanaskan suasana. Wajah Revan memerah padam karena amarah dan rasa malunya yang terusik. Ia tidak tahan lagi. Ia maju dan kembali mencengkeram lengan Adelia. "Cukup. Kau akan menyesali malam ini." Saat Revan menariknya dengan paksa, mata Adelia memindai ruangan dengan panik. Ia sudah memprediksi kemungkinan ini. Kemungkinan ia akan tertangkap. Dan ia sudah menyiapkan satu rencana darurat yang nekat. Matanya tertuju pada sebuah globe dunia berukuran besar yang berdiri di atas tiang kayu mahoni yang berat. Letaknya tepat di dekat pintu. Itu adalah kesempatannya. Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki, Adelia menggunakan momentum tarikan Revan. Bukannya melawan, ia justru mendorong tubuhnya ke arah yang sama, membuat Revan kehilangan keseimbangan. Pada saat yang bersamaan, ia mendorong Revan dengan sekuat tenaga ke arah globe itu. Brah! Suara globe yang jatuh menghantam lantai marmer terdengar seperti ledakan. Tiang kayunya patah, dan bola dunia itu menggelinding liar, menciptakan kekacauan dan suara gaduh yang memekakkan telinga. Untuk sepersekian detik, Revan dan Pramudia teralihkan perhatiannya. Detik itu adalah semua yang Adelia butuhkan. Ia tidak berpikir 2 kali. Ia berbalik dan berlari keluar dari pintu yang masih terbuka. Ia berlari secepat yang pernah ia lakukan seumur hidupnya. "Kejar dia!" Teriakan marah Pramudia menggema di belakangnya. Adelia berlari menyusuri koridor sayap barat yang sepi. Ia tidak berlari ke arah lobi utama yang terang benderang, itu sama saja bunuh diri. Menggunakan pengetahuannya tentang tata letak rumah, ia berbelok tajam ke sebuah koridor sempit yang biasa digunakan para pelayan. Suara langkah kaki Revan yang berat terdengar semakin dekat di belakangnya. "Tutup semua gerbang.
Panggil satpam. Pramudia berteriak ke telepon. Suaranya kini terdengar panik. Adelia terus berlari. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Ia menuruni tangga servis yang curam, menuju area dapur. Di sana, para pelayan yang mendengar suara gaduh menatapnya dengan bingung. Tanpa melambat, Adelia menabrak sebuah troli berisi piring-piring kotor, membuatnya terguling dan menciptakan barikade darurat yang berantakan. Terdengar suara Revan mengumpat saat ia terhalang oleh piring-piring yang pecah. Kekacauan itu memberi Adelia beberapa detik tambahan. Ia melihat pintu belakang dapur yang menuju ke taman. Harapannya membuncah. Ia mendorong pintu itu dengan keras dan langsung disambut oleh udara malam yang dingin. Ia berhasil keluar dari bangunan utama. Tapi ia belum aman. Dari kejauhan, ia bisa mendengar sirene alarm internal mulai berbunyi sayup-sayup. Lampu-lampu sorot di taman mulai menyala satu persatu, mengubah malam menjadi siang. Ia harus segera pergi dari area terbuka ini. Dia di taman belakang. Teriak seseorang dari dalam rumah. Adelia tahu gerbang utama sudah pasti terkunci rapat. Ia tidak punya pilihan lain. Matanya tertuju pada satu-satunya tempat persembunyian yang mungkin. Barisan pepohonan rimbun di batas properti. Hutan. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berlari melintasi hamparan rumput yang basah oleh embun. Suara gonggongan anjing penjaga mulai terdengar dari arah pos satpam, semakin lama semakin keras. Mereka melepaskan anjing-anjing itu. Pelariannya dari neraka di dalam rumah kini berganti menjadi perlombaan melawan waktu dan binatang buas. Tepat saat ia merasakan napasnya habis, ia akhirnya mencapai tepi hutan. Tanpa ragu, ia menerobos masuk ke dalam kegelapan pekat di antara pepohonan, membiarkan ranting-ranting menggores kulitnya. Di belakangnya, ia bisa mendengar teriakan Revan yang frustrasi dan gonggongan anjing yang semakin menggila. Rumah neraka itu kini berada di punggungnya. Namun sebuah neraka lain yang tak kalah liar kini terbentang di hadapannya. Tapi setidaknya, di sini, ia punya kesempatan. Hutan itu menjadi neraka sekaligus penyelamat Adelia. Kegelapan pekat yang tadinya menakutkan, kini menjadi jubah pelindungnya. Ia terus berlari tanpa arah, didorong oleh adrenalin murni dan suara gonggongan anjing yang memburunya. Ranting-ranting tajam mencabik blus hitamnya dan menggores kulitnya. Namun ia tidak merasakan sakit. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah ponsel kecil sekali pakai yang ia genggam erat di tangannya. Ponsel itu adalah bom waktu. Di dalamnya tersimpan foto-foto bukti yang bisa menghancurkan Pramudia dan Revan. Itu adalah satu-satunya senjatanya. Setelah berlari entah berapa lama, suara kejaran di belakangnya mulai terdengar menjauh. Mungkin mereka kehilangan jejaknya di antara lebatnya pepohonan. Adelia akhirnya menemukan sebuah celah di antara bebatuan besar di dekat sebuah aliran sungai kecil. Dengan napas yang memburu dan tubuh yang gemetar karena lelah, ia menyelinap masuk ke celah itu, meringkuk sekecil mungkin, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Di dalam persembunyiannya yang sempit dan lembab, ia menyalakan layar ponsel itu sekali lagi. Cahayanya terasa begitu terang di tengah kegelapan. Ia memeriksa foto-foto yang berhasil ia ambil. Semuanya ada di sana. Jelas, tak terbantahkan. Sekarang, bagaimana cara mengirimkannya keluar? Sinyal di tengah hutan ini nyaris tidak ada. Ia mencoba berulang kali. Mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, mengarahkannya ke berbagai sudut, berdoa agar satu bar sinyal muncul. Dan akhirnya, keajaiban kecil itu terjadi. Satu bar sinyal yang lemah dan berkedip-kedip. Itu harus cukup. Dengan jari-jari yang gemetar, ia membuka aplikasi email yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia mengetikkan satu alamat tujuan. Sebuah email anonim milik seorang jurnalis investigasi ternama yang dulu pernah ia kagumi saat masih bekerja di galeri. Ia melampirkan semua foto bukti, dan pada subjek email, ia hanya menulis 3 kata, Konspirasi Pramudia Corp. Lalu, dengan menahan napas, ia menekan tombol, kirim. Proses pengiriman itu terasa seperti selamanya. Bar hijau kecil di layarnya bergerak sangat lambat, seolah mengejeknya. Beberapa kali prosesnya berhenti, membuat jantung Adelia serasa diremas. Tapi ia tidak menyerah. Ia tetap memegang ponsel itu dengan posisi yang sama, tak berani bergerak seinci pun. Akhirnya, setelah penantian yang menyiksa, sebuah notifikasi muncul, email terkirim. Seketika, seluruh kekuatan di tubuh Adelia seolah terkuras habis.
Ia berhasil. Apapun yang terjadi padanya setelah ini, bom waktu itu sudah ia luncurkan. Keesokan paginya, Adelia ditemukan oleh seorang petani lokal di pinggir hutan, dalam kondisi pingsan karena kelelahan dan dehidrasi. Kabar penemuannya entah bagaimana sampai ke telinga pihak berwenang yang ternyata sudah mulai bergerak. 2 hari setelah malam pelarian itu, berita besar meledak. Sebuah portal berita investigasi terkemuka merilis laporan eksklusif yang mengguncang dunia bisnis. Judulnya terpampang besar-besar, penggelapan dana dan pemalsuan kematian, sisi gelap kerajaan Pramudia Corp. Laporan itu, yang didasarkan pada bukti anonim yang diterima redaksi, membeberkan segalanya. Skema pengalihan aset, polis asuransi palsu, hingga dugaan keterlibatan Revan Pramudia, yang ternyata adalah Danu, seorang pria yang seharusnya sudah tewas. Publik gempar. Saham perusahaan Pramudia anjlok. Pihak kepolisian, yang kini memiliki dasar yang kuat, segera bergerak. Tim investigasi menggerebek kediaman mewah Pramudia. Mereka menemukan semua bukti yang cocok dengan foto-foto yang dikirimkan Adelia. Pramudia dan Revan ditangkap saat sedang merencanakan pelarian mereka ke luar negeri. Wajah mereka yang biasanya angkuh, kini tampak pucat dan kala saat digiring masuk ke mobil polisi, disorot oleh puluhan kamera wartawan. Serapina, yang terbukti tidak terlibat dalam kejahatan finansial itu, hanya bisa menangis histeris saat melihat kerajaan palsunya runtuh. Adelia, yang kini berada di bawah perlindungan saksi, memberikan kesaksian lengkap. Ia menceritakan semuanya, dari awal hingga akhir. Ceritanya menjadi babak penutup dari drama kejahatan tingkat tinggi itu. Pramudia divonis hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan pencucian uang dan perencanaan pembunuhan. Revan, alias Danu, menerima hukuman yang tak kalah beratnya. 1 bulan kemudian, Adelia berdiri di tepi sebuah pantai yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rambutnya yang panjang tergerai, diterbangkan oleh angin laut yang membawa aroma garam dan kebebasan. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang rapuh dan berduka, tidak juga seperti perawat pendiam yang penuh perhitungan. Kini, matanya memancarkan ketenangan dan kekuatan yang baru ia temukan. Ia telah kehilangan seorang suami, tapi ia menemukan dirinya sendiri. Ia telah masuk ke dalam neraka, tapi ia berhasil keluar sebagai pemenang. Luka-luka di tubuhnya mungkin sudah memudar, dan luka di hatinya perlahan mulai sembuh. Ia menatap cakrawala, di mana matahari terbenam melukis langit dengan warna jingga keemasan. Itu adalah sebuah pemandangan yang indah. Sebuah janji akan lembaran baru. Sebuah awal dari kehidupan yang sepenuhnya menjadi miliknya. Terima kasih sudah mengikuti kisah Adelia hingga akhir. Perjuangannya mengajarkan kita bahwa bahkan di saat tergelap sekalipun, keberanian dan kebenaran bisa menjadi cahaya yang menuntun kita keluar. Jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan cerita ini jika kalian suka. Dan yang paling penting, subscribe ke channel YouTube Dira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.